Halo Krisanis, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Nuki Maria Arianto. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kalian semua kegiatan apa yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya kegiatan ini saya lakukan hanya di rumah saja, sesuai dengan imbauan pemerintah. Nah, semoga dengan kalian menonton video ini, kalian dapat terinspirasi untuk melakukan hal-hal positif selama di rumah saja. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membaca buku. Sebelum pandemi ini, saya hampir tidak memiliki waktu luang untuk membaca buku, karena waktu saya sudah habis digunakan untuk aktivitas sekolah saya. Nah, di masa pandemi ini, saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki banyak waktu luang dan saya memilih mengisi waktu luang saya dengan membaca buku. Menurut saya, membaca buku ini sangat penting karena selain untuk mengisi waktu luang supaya kita tidak bosan di rumah, kita juga dapat menambah pengetahuan kita dan juga menambah wawasan kita melalui membaca buku. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah belajar bahasa Inggris. Daripada kita membuang waktu kita dengan tiduran di kasur, menonton televisi, bermain games, itu akan membuang waktu-waktu kita dengan percuma. Maka dari itu, saya memilih untuk belajar bahasa Inggris. Karena selain dengan menambah pengetahuan saya juga bisa menambah kemampuan saya dalam bahasa Inggris. Karena melihat perkembangan zaman sekarang, bahwa bahasa Inggris itu sangat penting. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat diperlukan selain bahasa Indonesia, karena sekarang perusahaan banyak mencari calon karyawan yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat les dan membayar dengan harga yang mahal untuk belajar bahasa Inggris. Kita dapat mengaksesnya melalui handphone kita, melalui laptop kita, ataupun melalui komputer kita, aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita belajar bahasa Inggris. Hal ketiga yang saya lakukan di rumah saja adalah belajar memasak. Menurut saya, memasak adalah hal yang menarik, karena sebelumnya saya belum pernah sama sekali memasak. Dan saya ingin sekali menambah kemampuan saya supaya saya bisa memiliki bakat memasak. Dan pada sekarang ini juga belajar memasak bukanlah hal yang sulit, karena kita tidak perlu mencari khusus tempat belajar memasak. Kita hanya perlu mengaktifkan handphone kita, laptop kita, komputer kita untuk mencari tutorial atau cara-cara memasak bagi pemula. Dan tentunya terfasilitasi dengan adanya teknologi seperti YouTube, internet, dan juga aplikasi-aplikasi yang tersedia. Di sana kita dapat dengan mudah mencari resep-resep yang ingin kita masak dan juga cara memasak yang kita inginkan. Nilai-nilai yang saya dapatkan di masa pandemi sekarang ini adalah saya bisa keluar dari zona nyaman saya dan juga saya dapat belajar mengisi waktu luang, waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan juga saya belajar bagaimana cara memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Sekian video dari saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, agar kalian juga tergerak untuk beraktivitas di dalam rumah untuk mengisi waktu luang kalian dengan hal yang positif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sanis, nama saya Kevin, dan pada video kali ini saya akan menunjukkan kalian kegiatan yang saya lakukan di rumah saat pandemi corona, yaitu belajar online saat perkuliahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Selamat menyaksikan. Sekarang saya sedang belajar tentang materi
Ini contohnya. Dan juga di bawahnya ini ada tugas latihan yang diberikan oleh dosen yang saya akan coba mengerjakan, tapi baru sementara belum mendapatkan keterangan, jadi masih mencoba mengerjakan. Sekarang saya akan mencoba lagi. Video pembelajaran saya semoga bisa bermanfaat bagi kalian para Krisanis. Sekian dan terima kasih. Stay safe and be healthy. Halo, apa kabar Krisanis? Perkenalkan, nama saya Livia Natania Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau sharing sedikit tentang kegiatan yang saya lakukan selama masa pandemi. Banyak orang bilang selama masa pandemi kita hanya bisa diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi jika kita bisa memanfaatkan segala yang ada, baik itu waktu, kesempatan, kita akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari orang yang hanya sekedar diam dan menunggu hingga pandemi ini selesai. Jadi sebagai contoh cerita saya sendiri, selama pandemi, kehidupan saya sebelum kuliah dimulai itu memanfaatkan teknologi, seperti saya buka YouTube untuk mempelajari skill baru, terus juga mengimprove permainan piano saya karena saya sangat suka bermain piano. Dan juga di hari Minggu saya biasanya melakukan pelayanan di gereja saya. Meskipun terkesan biasa dan membosankan, tetapi apa yang saya lakukan selama masa pandemi ini sangat membawa dampak yang baik loh. Seperti saya bisa memainkan piano lebih bagus daripada sebelumnya, dan juga saya jadi lebih mengerti bagaimana teknik-teknik orang lain dalam bermain piano, sehingga saya bisa terapkan di permainan saya sendiri. So, buat kalian yang sampai saat ini masih bingung mau ngapain karena pandemi ini kalian belum bisa keluar-keluar dari rumah, saran dari aku, kalian lakukan apapun yang bisa kalian lakukan dari rumah selama itu kegiatan atau aktivitas yang positif, dan terus lakukan itu sampai akhirnya kegiatan yang kalian lakukan itu membawa manfaat buat diri kalian. Satu lagi, kalau kita ngelakuin sesuatu, kita nggak bakal bisa dapat manfaat dalam sekejap. Butuh proses. Intinya kita harus mau diproses, apalagi selama masa pandemi ini. Jangan sampai kita nggak mau diproses dan cuma menyerah sama keadaan. So, ini ceritaku. God bless. Selamat pagi Krisanis. Saya Kevin Jeremy Haryono. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan inspirasi saya dalam pandemi, yaitu mempelajari bahasa Korea dengan tujuan untuk pergi ke negara yang saya sukai, yaitu Korea. Dalam mempelajari bahasa Korea di masa pandemi ini, saya memiliki cara sendiri. Menurut saya, cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita, dalam kasus ini bahasa Korea, tentunya banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan. Cara yang paling mudah mungkin dengan kursus bahasa Korea, karena di situ kita diajari langsung dengan orang yang mahir dalam bahasa Korea. Tetapi ada cara di mana kita bisa belajar sendiri tanpa kursus, yaitu dengan menonton variety show Korea atau dengan mendengarkan musik Korea. Dengan kita menonton variety show Korea, hal tersebut dapat membantu kita untuk lebih sering mendengarkan kata-kata dalam bahasa Korea. Tentunya kata-kata yang sering dibicarakan dalam variety show tersebut, lama-kelamaan akan kita ingat karena kita sering menonton hal tersebut. Perlu diingat, kita harus mencari tahu arti apa saja yang dibicarakan pada variety show atau lirik lagu K-pop. Jadi kita tidak hanya menonton semata-mata saja, melainkan mencari tahu arti dan mengingat asal kata Korea dari kata tersebut. Dapat dilihat dari video barusan, orang A ini menanyakan siapa nama Anda ke orang B.
Dan kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh orang B dengan mengatakan bahwa nama ia adalah Susan. 갑자기요? 한국어쌤 아니에요? Kemudian orang C ini bilang, bukannya Anda ini guru bahasa Korea? 영어 수업이야? Dan kemudian orang D ini bilang, apakah ini pelajaran bahasa Inggris? 아니 한국어요. Dan kemudian orang B bilang, oh tidak, ini tuh pelajaran bahasa Korea. Satu hal lagi, bisa dari musik video. Dengan kita mendengarkan lagu sambil melihat arti dari lagunya, atau dari subtitle, kita juga dapat meningkatkan skill bahasa Korea kita. Arti dari bait lagu yang barusan Anda dengar adalah, halo saya Kim Mini, saya memiliki banyak hal yang menarik. Saya adalah cewek Thailand tapi saya kidal, tapi mereka berpikir saya orang Korea. Arti dari bait lagu yang barusan Anda dengar adalah, karena tulisan tangan saya yang cantik, mereka membutuhkan font saya sekarang. Saya masih memiliki lebih tapi akan saya akhiri sekarang. Bisa dilihat karena saya sendiri sering melakukan dua hal tersebut, jadi saya bisa mengartikan lirik dari lagu ataupun menonton variety show tanpa melihat English subtitle atau terjemahan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selama masa pandemi ini, saya tetap mempelajari bahasa Korea meskipun saya sudah paham akan dasar-dasarnya. Sehingga ketika saya lulus tes TOEFL nanti dan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Korea, saya yakin saya tidak akan mengalami kesulitan untuk berbicara dengan mereka. Saya yakin saudara-saudari dapat melakukan hal-hal yang saya lakukan di video ini, dan tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berbicara bahasa Korea. Demikian video inspirasi selama masa pandemi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada hal yang kurang dari video ini. Terima kasih. Annyeong.